A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi amnallahu bi hadihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita pertama-tama panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada dengan rahmatnya, dengan hidayah kita semua bisa mencari hikmah, bisa mencari jalan keluar kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita mencari pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan hidayahnya kita bisa diberikan kesehatan serta rezeki yang terus mengalir oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para saudara sekalian, di dalam kehidupan kita manusia itu tidak harus dituntut untuk semuanya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala harus kita lakukan. Nah, semua apa yang terjadi di dalam muka bumi ini atas izin Allah. Semuanya yang terjadi di dalam kehidupan, baik pun di dalam muka bumi ini, semuanya di dalam muka bumi ini, semua di dalam muka bumi dimanapun, semuanya atas izin Allah. Manusia itu hanya untuk menerima apa yang Allah tetapkan di dalam kehidupan. Kalau Allah ingin menurunkan di antara gempa, tsunami, semuanya itu semua keinginan Allah, ketetapan Allah. Karena manusia itu kalau tidak diperingatkan, tidak akan ingat kepada Allah. Banyak cara-cara Allah untuk mengingatkan hambanya untuk kembali kepada Allah. Tidak dengan kenikmatan terus Allah berikan kepada kita untuk kita selalu ingat kepada Allah. Kadang manusia itu berpaling karena atas nikmatnya, bukan semakin dekat karena nikmat Allah, tapi makin menjauh karena nikmat Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan di antara peringatan, banyak sekali peringatan yang Allah berikan. Tidak hanya berupa ujian, bahkan hanya berhati-hati kepada sebuah teguran. Karena sebuah ujian itu semua manusia akan diuji. Kalau teguran berarti kita itu sudah fatal di hadapan Allah. Itu teguran. Jangan samakan di antara ujian dengan teguran. Kalau Allah memberikan ujian, tidak sama dengan teguran. Allah itu menginginkan kita untuk yang lebih baik. Tapi kalau yang namanya teguran, itu ada suatu sebab karena ulah kita, karena perbuatan kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, La inni madhukum maulallah. Tidak ada keputusan Allah illa far'abikum lahukum fil iyatil fal muslimin. Allah menurunkan di antara musibah-musibah bagi umat Islam Muslim, la itfardah lal mizari iqaulullah, kecuali dia melampaui dari batas Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan Allah menurunkan al-ifiqlah hatta fidanihi wa tasydidlah. Bahkan semua orang-orang yang telah berbuat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah hanya himbau. Allah itu hanya menghimbau di dalam suci Al-Qur'an. Tapi kalau sudah Allah menegur, itu suatu kejadian yang akan terjadi pada kita, itu teguran. Yang berada di dalam kita suci Al-Qur'an itu himbauan. Kalau kita sudah dihimbau, tidak mendengar, Allah memberikan utusan kepada kita, Allah berikan bencana, Allah berikan musibah, Allah turunkan musibah, Allah hilangkan semua keluargamu, Allah perkecilkan wawasanmu, Allah hilangkan imanmu, bahkan orang tuamu dan keluargamu akan hilang dan tidak akan peduli karenamu, karena engkau tidak pernah menghimbaukan, tidak pernah mendengarkan himbauan dari Allah. Jadi Allah itu menurunkan musibah kepada kita. Tanpa musibah, tanpa teguran dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan pernah ingat dengan Allah. Karena apa? Ya innallah lal-sihi wal fi'annas. Allah saja terkadang manusia itu berpaling kepada Allah. Kita di dalam kehidupan tidak harus kita agung-agungkan apapun saja. Karena sekalipun Allah yang memang benar-benar nyata Tuhannya, ilahi sahidko, dia berpaling kepada Tuhannya. Apalagi kita, apa yang harus kita banggakan? Apa yang harus kita sombongkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Allah yang segala pemberi nikmat, Allah yang segala punya akan nikmat, semuanya itu berada pada Allah. Allah saja dipalingkan oleh manusia. Bagaimana dengan kita? Jadi sebelum terjadi teguran dari Allah Subhanahu wa taala, dekatkan diri kepada Allah.
Karena semuanya itu inni an'aluka fil ihtil lillahi. Karena semuanya itu innuka terjadi karena semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua dalam kehidupan ini, apalagi kita mengetahui tahun baru, Allah memberikan catatan baru, kitabun sijil, itu kitab baru di antara amal-amalan umat Islam. Semua amal ibadah, amal perbuatan tertera dalam kitab sijil, sebagaimana sudah dijelaskan dalam kitab suci Al-Quran. Dalam Quran surat-surat Al-Pendek, dalam Quran surat juz 30 sudah banyak Allah himbaukan bahwasanya amalan yang terbuka bagi umat Islam, itu Allah membuka amalan terbaru, Allah membuka buku terbaru di tahun yang baru. Kalau kita sama dengan tahun yang lalu, untuk apa kita membuka kitab, membuka buku amalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita tidak ada perbedaan, tidak ada perubahan. Jadi gunakan waktu selagi itu Allah memberikan amanah. Karena sekalipun kehidupan yang kita lakukan itu adalah suatu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Selagi kita mempunyai nyawa, lal indarakullah fi sholati lal indani la izalu. Tidak ada alasan kita harus terus meninggalkan di antara sholat. Karena inti dari agama itu adalah ibadah, beriman kepada Allah, sholat. Kalau manusia itu sudah hancur sholatnya, maka juga akan hancur dengan dunianya. Kalau sudah tidak benar dengan sholatnya, maka dunianya pun tidak akan benar, tidak akan terarah. Nah itu, jadi Allah itu jangan kita palingkan. Allah itu jadi pemeran utama dalam kehidupan kita, baik pun akhirat. Jadi wal imdah dekumyuhu alal insani wal itsafuhum ahatumullah. Tidak ada penolongan yang terbaik wal usroban, kecuali Tuhan yang kau sembah. Usroban alal idani, kecuali Tuhan yang kamu sembah, siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu demikian para saudara sekalian, ayo kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya salat ataupun gerak-gerak salat yang kita lakukan, tapi dekatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tebalkan kepercayaan kita kepada Allah, sehingga Allah itu memberikan amanah yang lebih kuat kepada kita, rezeki Allah pelancarkan, semuanya apa yang kita inginkan Allah kabulkan, dan semoga semua apa yang kita cita-citakan, semoga apa yang kita rencanakan Allah kabulkan dan Allah jadikan illa indanu tashhushaka al-ahadiyanikul ifardan fil annasi. Jangan kita berharap kepada manusia kecuali berharap kepada penciptanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni amluka wal insahu wal ajhu ujubarna anka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.